Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Pak Fabi menutup dengan quote, saya membuka dengan pantun ya. Mentari pagi cerah bercahaya, burung berkicau di luar jendela. Tingkatkan terus pemanfaatan surya, raih energi bersih untuk Indonesia. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati tentunya host Pak Fabi Budiman sebagai CEO dari ISF, dan yang saya hormati juga Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur Kaltara. Datang Pak, walaupun tadi pesawatnya katanya transitnya luar biasa, jadi welcome untuk di Jakarta ini. Di Jakarta merasakan listrik yang harganya 4 sen Pak. Kalau di Kaltara saya yakin pasti lebih dari itu. Jadi di sini teman-teman semua yang saya banggakan, Bu Yuni dari Kemenkominfo mewakili Pak Ellen. Tadinya saya ingin bertemu Pak Ellen, tapi dikarenakan hal yang mendesak ya. Dan saya juga mohon maaf mewakili Pak Menteri karena Pak Menteri belum bisa hadir. Dan saya juga mohon maaf nanti teman-teman SDM juga pasti hadir untuk mendukung acara ini sampai selesai. Dan yang saya hormati teman-teman dari Surya, Pak Surya Dharma, Pak Andika, Pak Arya, dan ini Armin, bos saya yang terganteng ini, Pak Hamamrida. Jadi surprise sekali beliau hadir di sini di acara Indonesia Solar Summit. Dulu beliau di BPPT, saya juga membantu beliau di BPPT. Dan yang saya hormati juga Pak Hilton, Pak Nur Pamuji yang hadir. Terima kasih banyak, dan mungkin teman-teman semua para tokoh Indonesia Solar yang aktif ya, saya lihat berbagai pihak, terutama industri juga, dari industri produsen dan juga industri industri. Bapak Ibu semua, dari situasi yang saat ini ada untuk strategi kebijakan pengembangan PLTS yang saat ini juga menjadi tools untuk mendorong industri solar itu bisa tumbuh secepat mungkin. Karena arah kebijakan Pak Presiden sudah jelas. Nanti saya sharing yang berikutnya bahwa arah kebijakan Pak Presiden itu menambah kapasitas solar. PV maksudnya. Jadi penggunaan energi surya. Kan dari perencanaan Bapak Presiden yang selalu menyebutkan swasembada energi, ketahanan energi, swasembada pangan, dan swasembada ketahanan air. Itu 3 arahan Pak Presiden yang sangat kuat, dan dengan dibentuknya Satgas Hilirisasi yang mendukung energi, lalu Satgas yang juga dari Kemenkominfo untuk green energy, ini sudah merupakan bukti bahwa dorongan Pak Presiden untuk renewable energy. Nah, posisi kita ini saat ini parameter ketahanan energi kita itu berada di titik yang rada-rada sebetulnya belum terlalu tahan. Jadi untuk yang tahan itu nilainya sampai dengan 8, kita masih 6,6. Jadi masih sedikit, accessibility-nya masih kurang. Dan acceptability, jadi penerimaan di masyarakat, mohon izin ini yang Singkarak rada delay karena ada tentangan dari masyarakat di sekitar. Singkarak itu di Danau Singkarak di Sumatera Barat ya. Nah, ini saya dihadapkan itu sudah membahas terus bagaimana cara solusinya, karena ternyata PLTS aku itu sedikit mengganggu. Nah, ini padahal di brief saya sudah tanya bahwa ada bahwa tidak mengganggu, kalau ekosistem di perairan itu tidak mengganggu. Kita sudah punya Cirata ya, jadi itu sudah menunjukkan bahwa memang ada, dan sekarang jadi satu-satunya kita tunggu karena pertama di Sumatera. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, jumlah
PBT yang tersebar. Ya, paling tinggi itu Sumatera. Jadi PLTS Apung di Sumatera mohon didukung. Kita serempak untuk menyuarakan bahwa PLTS itu tidak mengganggu lingkungan. Pada saat di atas permukaan air juga malah mendukung merambat. Jadi ikan-ikan itu juga lebih senang di situ. Dan dari segi teknologi kita bisa mendapatkan apa? Karena intensitas cahayanya besar, lalu di bawah permukaan air ini relatif lebih tinggi. Jadi temperatur itu juga mendukung adanya efisiensi energi yang lebih tinggi gitu di permukaan solar cell itu sendiri. Intinya menentukan kalau kita letakkan di atas permukaan air. Nah, potensi Indonesia sangat besar sekali. Di sini paling gede itu Sumatera. Potensinya 1,2. Total nasional 3,687 ya. Jadi 3,6 tera. Paling gede adalah solar. Dan paling besar potensi renewable-nya terdiri dari PLTP, hidro, surya, angin, bioenergi, dan laut itu ada di Sumatera. Dan kita juga mengadres ya, laut ini baru pertama kali muncul di RPTL. Jadi selain nuklir, ya, dan nuklir udah tahu, udah banyak tahu, laut ada. Jadi kita kawal. Jadi di RPTL itu 70% adalah renewable. Itu Pak Menteri selalu memastikan. Screening terakhir di BPKP. Jadi kemarin kita menjaga bahwa renewable energy itu masuk. Nah, kalau kita lihat di Sumatera, lalu berikutnya adalah potensinya yang terbesar di Jawa. Jadi Jawa lumayan ada. Lalu Kalimantan adalah yang ketiga, dan kalau Maluku Papua digabung ada 518, jadi setara dengan Kalimantan. The next-nya adalah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Nusa Tenggara dulu baru Sulawesi. Nah, Sulawesi tantangannya adalah potensinya kan sedikit itu, tetapi industri kita itu tumbuh di situ. Industri smelter, industri mining ya, terutama banyak sekali di situ. Potensi renewable-nya sedikit. Nah, ini PR nih. Ini PR yang kita perlu atensi. Dan kalau di Indonesia Timur, PR-nya adalah apa? Devisualisasi. Jadi kalau di Indonesia Barat banyak banget, tetapi tidak terevakuasi jaringan. Jadi konsepnya di RPTL push untuk jaringan di wilayah Indonesia Barat. Kalau untuk Indonesia Timur adalah bagaimana cara mengurangi diesel. Nah, dari sini kita harapkan tentu saja berikutnya. Yang berikutnya, Bapak Ibu kita sudah tahu 2060 net zero emission kan. Ini sedikit saya omongkan, spill karena belum diputus, cuma sudah bicara dengan LH bahwa apa? Peak emission kita mundur. Jadi tahun lalu kalau saya presentasi sudah bilang 2030 peak emission. Kalau dalam 5 tahun ini tidak ada gerakan, peak emission kita akan geser ke 2035. Sekarang sudah jadi nyata. Ini baru saja kita diskusi sama Kementerian DH bahwa second NDC terpaksa kita harus geser peak emission. Peak emissionnya jadi 2035. Ingat, tahun lalu tuh saya bicara tentang di peak emission 2030 kalau kita nggak grup gitu bakal geser. Ternyata sekarang udah geser. Jadi mau nggak mau peak emissionnya bergeser ke 2035. PR kita apa? Ini kan semakin drastis nih pengurangan emisinya. Berarti upaya kita harus besar di sini untuk ngejar net zero. Tahun lalu saya bilang ini kalau geser 5 tahun pasti net zero menjadi 2070. Mudah-mudahan ya. Jadi saya baru gambar pakai titik-titik karena update second emisi baru diumumkan mungkin di COP atau di UNFCCC besok oleh Kementerian LH. Kita sudah kirim ke LH data kita. Sebetulnya capaian penurunan emisi kita itu lebih dari target penurunannya. Jadi ini harus didukung secara masif di semua sektor. Kalau transportasi belum didukung, tapi industri sudah lumayan banyak. Ya. Jadi sektor-sektor yang lain harus kita kejar. Nah, ini PR. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita lihat net zero emission ini ya, ini kan kita sekarang menggunakan
batubara, lalu ada minyak. Low carbon itu segmen gas, jadi masa transisi di situ, baru ke arah free carbon, alias di sisi sana sudah tanpa karbon. Nah ini harus dikejar. Ini baru saya edit 2 hari yang lalu karena second edisi sudah mulai terkumpul. Ini PR besar bagi kita semua ya. Kita harus segera untuk mengembalikan yang 2030 belum terjadi, tetapi dalam waktu 5 tahun ini bisa nggak kita mundurin lagi, strict on our target gitu, strict on our roadmap. Nah ini mohon dukungan Bapak Ibu semua, karena sektor EPC, sektor industri ada di sini, lalu think tank juga ada di sini ya. Selain kita mengadres semua teknologi yang dari sektor transportasi, ada bioenergy, yang dari nuklir juga sudah masuk. Nanti kalau panas bumi kita unjot nih di depan tanggal 17, datang saja ke JCC ya, 17, 18, 19 kami menyelenggarakan International Conference of Geothermal Energy yang terbesar sedunia, karena itu tidak ada saingan. Dan saat ini panas bumi kita dorong terus. Lalu surya dan angin. Nah ini surya potensinya besar, angin kita cuma punya Sidra sama Jeneponto. Saya dorong terus untuk angin. Setiap kali ada yang datang saya arahkan, invest aja lah ke angin gitu. Surya juga boleh, tapi invest juga ke angin. Jadi itu yang bisa. Saya bukan anti ya, ini grup surya tapi Bapak Ibu kan divisi juga mempunyai kompetensi yang sama yang terbesar pasti surya. Nah dengan demikian, kalau kita lihat capaian kita sekarang, tantangan demand tahun 2024 itu sekitar, kalau kita lihat proporsi dari supply demand energi demand kita, memang kita masih depends on itu. Jadi kita melakukan profit down dan profit out ya. Kalau dilihat Permen 10 yang kita kemarin menghitungnya tuh sangat kencang. Bagaimana sih transisi ini bisa terlaksana? Saya selalu bilang bahwa there is no single solution untuk semuanya. Dan saya tuh berbangga sekali sebagai wakil Indonesia ada di waktu itu bicara di internasional. Saya kan kalau negara-negara lain paling menyebutnya solar, lalu wind. Kita itu nyebut banyak, ada solar, wind, laut, hidro, panas bumi ya, semua ikan mimik gitu. Jadi kita harus sangat berbangga kita punya resource yang sangat besar sekali. Nah Bapak Ibu lihat demand energi primer kita kalau dibagi industri, transportasi, household, komersial, ini masih didominasi sektor industri adalah pangsa demand energi tertinggi, dan industri kita belum growing. Kita itu like EPC industri itu mendukung renewable. Jadi misalnya solar. Nah solar kita sudah punya 4 industri besar ya, di Kendal, Demak, terus Batam ini, terus satu lagi baru dibangun di Rawang ya, Pak. Yang lain banyak sekali, kalau nggak salah 21 industri. Saat ini saya sedang memetakan berapa jumlah industri surya, karena perintah Pak Presiden sudah jelas bagaimana cara memasukkan demand 100 giga PLTS. Ini perintah langsung, jadi Pak Menteri sudah meminta saya untuk mengidentifikasi. Nah, yang kita bisa laporkan industri masih hanya 4 yang besar, lalu yang 21 kecil-kecil, tapi itu pun sekarang katanya ini kan ada perlu dorongan lah gitu ya. Nah ini yang kita lihat sekarang, dan tantangan energi kita. Jadi tantangan energi kita itu memang kompleks. Kita harus memperhatikan ketersediaan energi di seluruh wilayah. Lalu kita harus memperhatikan tadi komitmen kita untuk net zero. Jadi kita kan saat ini mempunyai target untuk net zero tadi yang sudah saya sampaikan. Dan bauran energi kita berapa sih? Selalu saya ditanya nih sama media, bauran energi EBT kalau di energi mix nasional berapa?
16%. Jadi ini baru pertama mencapai 16%, terima kasih tepuk tangannya. Dan 23% masih PR. Saya selalu tanya Pak Milton kali ini. Karena 23% target yang dicanangkan Pak Milton dulu harus kita capai. Tetapi ini kalau saya melihatnya gini, saya pikir wah 15 nih capaian di 2025 gitu kan. Tapi ternyata kemarin ada perubahan. Jadi ada mulai naik. Jadi kita perlu semangat nih. Dan RUKM kita itu 2025 harusnya sekitar ya 16 sampai 17. Jadi saya sekarang juga sudah komunikasi sama Mbak Benas untuk tolong targetnya di range dong gitu. Karena KPI bauran energi mix nasional EBT itu KPI saya sebagai DJ EBT gitu. Jadi bauran energi kita alhamdulillah bisa sampai 16. Jadi kita perlu semangat bersama-sama ya untuk menaikkan ini sehingga on the track di RUKM. Masa sih dari dulu Indonesia kalau nerapin roadmap kagak pernah tercapai gitu kan? Itu selalu roadmap yang dirubah kan? Jadi ini yang PR kita. Jadi netapin tapi yang realistis gitu ya. Nah kita mesti bersama-sama. Tadi Pak Bami udah bilang nggak mungkin kerja sendiri. Benar itu, sangat betul. Nah Bapak Ibu, tambahan di tahun lalu ini sudah lumayan ya dari pembangkit nasional. Jadi seluruh pembangkit kita di nasional itu 105 GW. Ini sampai dengan 2030 harus naik ke 140 karena target RUKM. Jadi RUKM itu disetting 8% pertumbuhan ekonominya. Jadi settingannya begitu. Kemarin kita mau revisi saja, nggak bisa. Mbak Penas juga sudah lebih untuk 8% nih. Jadi RUKM cukup tinggi. Nah, wujudnya adalah di RPTL. RPTL sebagian besar, tapi di RUS non PLN juga ada ya. Jadi daerah yang bukan PLN juga itu kita percepat untuk bisa merealisasikan target ini. Nah, kita dari target yang tahun lalu ini alhamdulillah sudah bergerak ke 16%. Mudah-mudahan ini makin tinggi lagi. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Ayo kita kawal bersama RUPTL. Nah, di RUPTL ini ya sudah dipublish oleh Pak Menteri yang kita address bahwa investasinya cukup besar untuk renewable. Jadi saya cuma address renewable ya di sini. Tambahan renewable itu 42,5 GW. Nah, sini 42,5 ditambah baterai. Jadi industri baterai sudah mulai ada. Target kita 10 GW sampai dengan 2034. Dan renewable, total renewable 42,6. Nah, investasi yang diperlukan 1.682 triliun. Ini kalau APBN sudah habis. Kenapa RPTL juga kita dorong? Mostly 70% itu IPP. 70% harus datang dari swasta. Negara nggak mampu. Ya, 70% itu slot untuk IPP. Jadi ayo kita dorong bersama untuk ini ya 10 tahun ya target kita. Ini 10 tahun sampai 2034. Sumatera per provinsi. Saya tuh sedang mendraft surat-surat ke gubernur. Seluruh gubernur akan saya suratin untuk mendorong bersama-sama COD di daerahnya masing-masing. Ini Pak Wagub Kaltara, nanti kalau masih ada waktu langsung ke Cikini Pak. Datanya langsung saya sodorkan. Jadi EBT di situ potensinya ada, daftar COD di dalam RPTL ada, itu ayo kita kawal bersama. Nah ini mau ditunggu surat resmi saja untuk bersurat ke semua gubernur. Jadi target di Sumatera, target Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, dan Jawa. Itu sudah terbagi ya, nanti bisa dilihat. Jadi kita kawal bersama per pulau. Yang pasti PLN juga harus terus merealisasikan transisinya dengan menggunakan transmisi. Jadi target itu. Nah, green jobs itu bisa create 760.000 orang. Ini yang paling ditunggu-tunggu, bisa berapa sih kita harus create pekerjaan
giga. Ya, PLTS sendiri 17 giga. Nah, saya sebutkan tadi ada perintah mendistribusikan 100 giga, ini masih PR. Nanti akan diumumkan oleh Pak Menteri gimana caranya, strateginya. Jadi kita bisa melihat perencanaannya. Nah, 17 giga mesti kita kawal. Paling tidak di 5 tahun ini harus kita dorong untuk bisa lebih dari misalnya 10 giga gitu ya, kita buat untuk bisa mencapai itu. Nah, pengembangan energi surya sekarang kan ada 3 model. Ya, Bapak Ibu sudah tahu, ada PLTS atap, ada PLTS alam besar atau motif, dan ada juga apung. Yang saya tadi sudah sedikit spill ini, sekarang ada problem di PLTS apung. Lalu kita mensosialisasikan. Kalau Bapak Ibu punya medsos, tolong gunakan untuk medsos bahwa PLTS apung itu tidak masalah. Ada studi yang dari BRIN, nanti bisa ditanyakan gimana sih ikan di bawah situ bisa ada. Nah, kita berkolaborasi juga sama PUPR, PU sekarang. PU, potensi bendungan di PU itu ada bisa tambah kalau 20% permukaannya kita capai, maka tambahan demand PLTS 14 giga. Semua bendungan 20%-nya kita pakai, itu tambahannya 14 giga. Jadi ini potensi, dan PU sudah minta, ayo kita kolaborasi, prioritas saya ini gitu. Jadi bisa dikonfirm juga ke teman-teman PU ya, prioritasnya ada kalau nggak salah 15 lokasi, 7 kita perhatikan banget, lalu ada 15, terus ada urutan berikutnya karena FS-nya belum. Nah, kadang-kadang FS-nya sama DED-nya itu belum. Nah, ini yang kita prioritaskan yang sudah lengkap dokumennya. Jadi kita dorong. Nah, ke depan kalau ada potensi bendungan gabung dengan solar, maka kalau EPC-nya di-create bareng, IRR-nya pasti lebih tinggi. Karena ada exit untuk listriknya PLTS juga untuk PLTA. Gitu ya. Jadi ini perizinannya akan kita satukan di nomor KBLI yang sama untuk khusus EBT. Jadi listriknya harga listriknya bisa lebih bagus gitu untuk itu, dan IRR-nya lebih bagus tentu saja. Nah, Bapak Ibu, untuk target-target di dalam RPTL, alokasi ini masih saya diskusikan sama PLN. Jadi target untuk atap dan ground mounted juga PLTS apung, kita berharap itu ditambah, dan di RUPTL juga sudah sedikit ditambah untuk itu. Nah, untuk atap, PLTS atap sendiri ini paling banyak ditanya. Atap ini paling banyak ditanya, dan waktu itu dikeluarkan keputusan dari Menteri Kemen untuk kuota. Nah, kuota ini kita diskusikan dengan PLN untuk menambah. Ya, memang menambah yang dari 2024, 2025 ini kan akumulatif. Ini sudah ada tambahan di RUPTL berikutnya itu 480 MW. Tapi ini dilihat oleh Pak Presiden masih sangat kecil. Sehingga tadi dorongan untuk merealisasikan tambahan 100 giga itu harus diidentifikasi. Nah, kita masih bahas lengkap untuk itu. Jadi masih perlu adjustment ya. Jadi kalau PLTS itu masuk ke grid, saya ingin ada banyak pendapat tentang orang-orang yang melakukan, yang mempunyai ilmu tentang smart grid nih. Jadi teman-teman harus banyak muncul nih. Pak Andika, Pak Arya, teman-teman yang di dulu ex-nya stafnya Pak Hamam nih. Ini smart grid sekarang ilmunya sangat diperlukan. Jadi sudah harus realisasi. Karena apa? Saya sempat gemes ya. Kalau ada listrik PLTS nyadar gitu atau masuk, itu kok susah banget gitu. Kayaknya untuk menggabungkan electricity di situ atau nyantol ke voltage tertentu itu kayak susah banget gitu. Terus ada jaringan-jaringan gardu induk yang mesti dikonsolidasikan
teman-teman elektro coba datang ke sini ya, kita diskusi bersama. Karena ini benar-benar saya perlu banget untuk bisa paham, karena saya ditentang terus. Kalau waktu memasukkan PLTS ditentang terus itu. Nah ini karena saya tuh ilmunya elektrokimia, tapi nggak kuat-kuat banget elektro lah, ya. Karena in between. Nah Bapak Ibu, PLTS atap kita sudah nambah ya. Memang PLTS atap begitu ada Permen 2 kuotanya, ini bisa nambah sampai 187 di tahun 2024, tapi 2024 itu kuota 901 nggak tercapai, 901 megawatt. Jadi selalu saya bilang bahwa IPC, tolong IPC digerakkan, makin menyerap pekerjaan. Karena contoh simpel aja, saya itu pembahasan 5 kW di Magelang, di kota saya, masa nggak ada, memang benar. Waktu kemarin kita mau merubah kemen, karena permintaan industri sudah dapat kuota dari PLN, tetapi minta relaksasi pemasangan. Ternyata yang targetnya 300 kW bisa pasang, delay. Sudah dikasih 6 bulan waktunya, delay. Nah, ini kejadian. Dan kemen harus direvisi. Alhamdulillah kemarin Pak Agus akan direvisi. Tapi berikutnya enggak. Jadi berikutnya sekarang bilang delay ke saya udah itu nggak mungkin. Jadi lepas dari kuota PLN. Jadi kuota PLN jangan diijon. Terus ini masanya nanti atau masanya delay, ya. Ini benar nih. Yang PLTS atap masanya begitu. Jadi kita kurang orang teknis yang bisa pasang PLTS atap. Nah ini harus coba diperhatikan masalah SDM. Akhirnya kita terbentuk masalah SDM. Nah berikutnya ini yang saya bilang PANOP 103. Apa yang sekarang sedang diskenariokan pemerintah itu PLTS untuk kegiatan produktif. Jadi kita mendorong PLTS untuk digunakan di berbagai tempat. Di PLTS pompa irigasi ada program dari Kementerian Pertanian, ya. Lalu untuk cold storage nanti ada cold storage itu di Koperasi Merah Putih. Jadi di stasiun pengisian baterai perahu gitu ya. Misalnya ini baru skenario dari ide-ide dari teman-teman saya kumpulin ide-idenya PLTS atap di sekolah terpencil. Terus terang ya Bapak Ibu, saya memasang PLTS yang cuma skalanya itu 300 berapa kali ya itu di yang digunakan di sekolah SMP di Sulawesi Utara dan Maluku. Cuma membawa PLTS yang nilainya cuma 20 juta, tapi sampai di sana saya perlu anggaran 500 juta. Tolong PLTS distribusikan dong ke Maluku, yang industri IPC dan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Padahal di sana perlu banget dedieselisasi. Sebentar lagi saya keluarkan peraturan menteri harga hybrid, ya. Yang ditunggu-tunggu karena kombinasi PLTS dengan baterai untuk besok. Berapa persen kita bisa mengurangi diesel? Nah ini harganya sedang dihitung. Mohon bersabar karena harus ada review BPKP dan lain-lain. Di Indonesia Timur sangat membutuhkan itu. Saya tadi menyebut di sini pasien kan harga listrik kita bisa menikmati 24 jam. Sedikit aja itu dulu problemnya Pak Andi, bahwa di PLN nggak begitu, PLN juga begitu. Kalau menjadi sedikit itu udah kaget ya. Itu direksinya begitu Pak. Jadi sudah jadi tanggung jawab. Nah di Indonesia Timur harga listrik itu berapa? Bisa sampai ini real di Flores 45 sen. Bahkan bisa mencapai 72 sen. Di satu titik pulau tertentu di sekitaran Maluku dan Sulawesi. Subsidi pemerintah berapa? Banyak kan? Di sana subsidinya itu besar sekali. Nah, konsep PLTS ini yang untuk berbagai lini produktif, ayo kita dorong bersama. Jadi Bapak Ibu kan juga perlu demand nih, ya kan? Perlu demand, ayo kita dorong bersama
Bapak Ibu, petanya sudah kita deliver, nanti lihat di websitenya EBTKI SDM. Lalu sudah ada target-targetnya, action plan-nya. Target tahun depan itu kita harus bisa memproduksi hidrogen almost 200 ton per year. Itu sudah menjadi KPI saya tahun depan. Jadi KPI kami di EBTKI sudah harus mencapai target itu kalau kita mengikuti RUKN dan mengikuti roadmap. Baru saja 2 hari yang lalu kita groundbreaking penggunaan PLTP untuk green hydrogen juga. Jadi ini sudah ada gerakan-gerakan ya, karena sepertinya kalau industri itu bergerak ke EBT, maka finansialnya terbantu. Jadi kalau pinjam-pinjam di bank sekarang, terus terang saya baru pulang juga dari APEC, investasi EBT naik 200%. Jadi cukup banyak nih, finansial sudah menggarisbawahi untuk investasinya itu di green, sudah nggak mau bayar lagi. Nah itu nyata di Asia Pasifik begitu. Jadi yang terakhir bisa saya sampaikan adalah gimana sih PLTS bisa kita lakukan untuk diregulasi. Jadi memang kemarin ada pertanyaan dari Pak Menteri, ini kok ada atap, bermontek sama apung, itu regulasinya kok beda-beda. Nah ini kita akan menderegulasi PLTS. Jadi karena tingginya minat industri, lalu sudah banyak juga yang memasang ground mounted tapi belum nyadar ke PLN. Nah ini Bapak Ibu pokoknya kalau ada problem PLTS ya, silakan bersurat ke kami. Intinya saya ingin mendapatkan banyak surat. Yang rajin bersurat ke saya itu siapa coba? Asosiasi produsen CPO, Aprobi, itu yang paling rajin. Karena memang paling ya biodiesel paling heboh. Nah dari asosiasi sampaikan masukan ke saya. Dari asosiasi angin sudah ada kemarin. Jadi kita atensi untuk berkomunikasi ke kementerian lain. Pak, ini kalau Dirjen Kehutanan dan Dirjen Lingkungan itu selalu masalah lahan. Kita sudah komunikasikan dan mereka juga sudah setuju kalau EBT kita izinkan. Jadi sudah begitu sehingga tingginya minat industri itu juga kita respon dengan regulasi. Dan juga tadi pertanyaan Pak Menteri juga sama bahwa groundwater terlalu kok sendiri-sendiri nih. Ini nanti kita diskusikan dan dasar hukum yang juga menjadi acuan dari harga untuk PLN juga ongoing. Jadi kita akan pasti menyederhanakan regulasi PLTS itu sendiri dan saat ini sudah dibahas peraturan Menteri SDM untuk misalnya ada kepentingan sendiri ini terhubung dengan jaringan listrik di PLN maupun non PLN bagaimana, jadi nanti bisa diatur. Nah ini kesempatan Bapak Ibu memberikan masukan ke kami ya, misalnya ada problem-problem di PLTS gimana di daerah saya sudah masuk begini, saya sudah untuk kepentingan sendiri boleh nggak dan sebagainya. Jadi diskusikan ke kami dengan yang ada di sini, kita sudah menggodok peraturan ini sehingga kita sangat welcome berdiskusi dengan Bapak Ibu. Saya mohon maaf ini rada panjang, tapi memang untuk solar passion saya juga begitu untuk Bapak Ibu semua. Jadi saya sangat berharap industri solar mau dari EPC, mau dari produsen, lalu dari yang bisa masang di data di sana, masang PLTS untuk solar saja ada, dia bisa punya jaringan internet untuk siang hari. Karena dia kan menggunakan diesel, digunakan malam hari. Siang hari pelajar-pelajar itu nggak bisa punya akses. Padahal kita harus digitalisasi di pendidikan. Saya cuma bisa masak 4 Bapak Ibu di tahun ini ya, tahun anggaran ini. Karena mendadak permintaannya. Jadi saya nggak bisa secure anggaran. Begitu kita identifikasi 500 juta, 600 juta, untuk masak cuma 20 juta coba. Ternyata deliver ke sana itu yang problem. Nah ini gimana kalau ada EPC atau ini sudah stok dulu PLTS di sana ya enggak? Ya nanti dengan kargo yang gede bareng-bareng kan bisa lebih murah nih. Nah sehingga pengadaan kita bisa di sana. Bukan dibawa dari Jakarta, selalu dibawa dari Jawa. Ini problem cuma begitu loh.
dihadapkan bukan sama teknologi yang begini-begini gitu, tapi real condition negara kita. Satu, yang masang itu nggak ada. Terus ini transport. Lalu problem lagi apa? Sustainability. Ini teman-teman saya dipanggil kejaksaan gara-gara ini. Gara-gara di situ sudah dipasang tapi nggak bisa nyala karena orangnya nggak ada. Jadi Bapak Ibu, ini kita harus bergerak ke remote area Indonesia Timur sekalipun untuk ini. Jadi ditarik utamanya itu adalah ini. Dan Bapak Ibu, 2030 itu bonus demografi kita. Bonus demografi kita 2030 sampai 2030. Kalau kita lewat itu tidak membangun industri kita, maka bonus demografi is just a number yang tidak akan ada lagi di sejarah peradaban Indonesia. Jadi saya juga ingin menyentuh hati Bapak Ibu, soalnya saya juga waktu kunjungan ke mana dari Padang di Sumatera, saya tuh nggak habis pikir ya, oh di Sumatera dari Padang ke Pasaman ke Pasaman, saya pakai 4-wheel drive 18 jam, nginep di rumah penduduk. Saya ke sana, ibu-ibu sudah ibu-ibu sampai 20 tahunan ya, 20 tahunan bilang, saya nggak ada listrik. Ini dengan pemasangan ibu yang mikro hijau ini, akhirnya saya bisa mendapatkan listrik. Terus saya nangis Bapak Ibu. Sudah melewati dulu kan, suka ada industri 4.0, terus ini biar bonus demografi dulu, Indonesia Emas 2045. Our problem itu masih banyak di sana. Saya nggak nyangka juga, terus terang tak pikir Indonesia Timur saja gitu ya, ternyata Sumatera. Ini kita pasang di situ. Nah, Bapak Ibu, Bapak penutup, naik perahu ke Pulau Raja, air lautnya biru penuh pesona, energi surya anugerah semesta, sumbernya kekal tiada tandingannya. Jadi, pergi memancing mencari ikan didapat tak lupa dibagikan. Aksi kolaborasi kita galakan, transisi energi segera kita wujudkan.